Oke, langsung kasih contoh saja ke kalian biar kalian lebih paham yang maksudkan ya. Oke, kita belajar mengenai pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan. Contoh. Misalnya 1/3 ditambah 1/2. Nah, kalian pertama-tama perhatikan dulu perhatikan dulu ini. Ini namanya pembilang. Yang bawah ini namanya penyebut. Nah, yang kalian perlu perhatikan adalah penyebutnya. Kalian lihat, penyebutnya sama atau tidak. Yang satu penyebutnya 3, yang satu penyebutnya 2. Berarti berbeda. Berarti kalau misalnya berbeda, kalian harus bila penyebutnya berbeda, carilah KPK-nya. Jadi waktu kelas 4 kalian sudah belajar mengenai PB dan KPK. Jadi kalian pasti sudah ada pandangan bagaimana mencari KPK. Oke. 3 dan 2. Ini 3, ini 2. KPK 3 ini 3, KPK 2 adalah 2. Jadi KPK-nya 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, jadi penyebutnya harus kita buat menjadi 6. 1/3 ditambah 1/2. Penyebutnya harus dijadikan 6. Nah, ini 6 ya. 3 dikali berapa supaya 6? Atau 6 dibagi 3 berapa? 2 ya. 2 dikalikan dengan atasnya atau pembilangnya. 2 dikali 1, 2. Terus kan tandanya tambah, kamu buat juga tanda di sini tambah. 6 dibagi 2, 3. 3 dikalikan dengan pembilangnya atasnya 1. Berarti 3 kali 1, 3. Berarti 3 tambah 2 atau 2 tambah 3 sama dengan 5/6. Jadi jawabannya 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Nah, contoh pertama. Contoh kedua, ini pertama, ini kedua. Contoh kedua, misalnya 2/7 ditambah 4/7. Nah, kalian lihat, ini penyebutnya sudah sama-sama 7. Kalau sudah sama-sama 7, kalian bisa langsung menjumlahkan. Karena tandanya tambah, berarti kalian bisa langsung menambahkan. Kalau tandanya kurang, berarti kalian harus mengurangkan. Tergantung tandanya di sini apa. Ya, itu bisa kalian lakukan bila penyebutnya sama. Jadi kalau penyebutnya tidak sama, kalian tidak boleh langsung menjumlahkan atau mengurangkan ya. Jadi tetap kamu lihat dulu adalah penyebutnya. 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi 6/7. Begitu. Jadi kalian pertama-tama harus lihat penyebutnya dulu. Kalau sudah sama, kalian bisa langsung mengoperasikan itu, mintanya ditambah atau dikurang. Tapi kalau bisa belum sama, berarti kalian harus samakan dulu penyebutnya. Caranya adalah dengan mencari KPK-nya, seperti tadi yang menjelaskan. Contoh yang ketiga. 4/15 ditambah 6/10. Nah, kalian bisa lihat ini penyebutnya 15, ini penyebutnya 10. Sudah pasti berbeda. Jadi kita harus cari KPK 15 dan 10. Pakai pohon faktor ya, 3, 5. Ini 2, 5. 5 nggak bisa lagi.
Berarti kalau 15 sama dengan 3 dikali 5, 10 sama dengan 2 dikali 5. Nah, mencari KPK adalah yang punya pasangan. Yang punya pasangan, kalian pilih yang paling besar. Kalau yang tidak punya pasangan, kalian masukkan saja, nggak apa-apa. Contoh ini, di sini ada 3, di sini nggak ada 3, berarti termasuk 3. Di sini ada 2, di sini nggak ada 2, masukkan juga 2. Di sini ada 5, itu ada 5. Ini sama-sama punya pasangan. Nah, kalau pasangannya kita sama, ini kan 5-nya 1, ini juga 5-nya 1. Masukkan 5 1 saja, nggak usah dua-duanya. Tapi kalau misalnya tadi ini 5-nya ada yang 5 pangkat 2 dan 5 pangkat 3, pilihlah yang pangkatnya paling besar. Itu KPK. 3 dikali 2, 6. 6 dikali 5, 30. Jadi penyebutnya kita harus buat menjadi 30. Oke. Kita bikin di sini 4/15 ditambah 6/10 sama dengan dijadikan 30 ya. Cari lagi. 30 dibagi 15, 2. 2 dikali 4. Berapa 2 kali 4? Iya, 8. Ditambah, karena tanda di sini tambah. 30 dibagi 10, 3. 3 dikali 6, ya, 18. Jadi sama dengan 8 ditambah 18, 26/30. Sudah dapat. Nah, ini bisa juga kita sederhanakan. Ini jawabannya sudah benar, tapi kalau dia minta sederhanakan, kita sederhanakan. Sederhanakan itu berarti kita membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat, bilangan yang sama. Contoh, misalnya di atas kita bagi 2, bawah juga harus bagi 2. Harus bilangan yang sama. 26 bagi 2, 13. Dan 30 bagi 2, 15. Ya, pintar. Jadi, jawabannya 4/15 ditambah 6/10 sama dengan 13/15. Nah, 13/15 sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi, jawabannya sampai di sini saja. Oke, selanjutnya bagaimana kalau misalnya ini kan tadi pecahan biasa. Bagaimana kalau pakai pecahan campuran? Contoh soalnya nih ya. 1/1/2 ditambah 1/1/3. Ya. Nah, caranya adalah ini kamu harus rubah dulu ke pecahan biasa. Caranya penyebutnya yang bawah dikalikan dengan yang di tengah-tengah sini. 2 dikali 1, 2. Terus ditambahkan dengan yang atasnya atau ditambahkan dengan pembilangnya. Berarti 2 tambah 1 berapa? 3. Berarti 3. 3/2. Ini dari mana 2? Karena tadi penyebutnya 2, jadi kita tulis lagi di sini 2. 3/2 ditambah. Ini juga sama, kita harus rubah ke pecahan biasa. 3 dikali 1, 3. Ditambah 1, 4. Berarti 4/3. Kenapa 3? Karena tadi penyebutnya 3. Ya. Nah, ini kan tadi penyebutnya berbeda. Jadi kita harus samakan penyebut. Cari KPK. Nah, tadi kita udah cari 2 dan 3, KPK-nya adalah 6/6. 6 bagi 2, 3. 3 kalikan dengan atasnya 3. Berarti 3 kali 3, 9. Ditambah 6 bagi 3, 2. 2 kalikan dengan atasnya 4. Berarti 2 kali 4, 8. 9 tambah 8. Oke, 17/6. Sudah begitu, karena 17/6 sudah tidak disederhanakan, berarti sampai 17/6 saja. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya dalam pecahan campuran, kamu mesti rubah dulu ke pecahan biasa. Nanti kalau masih disederhanakan, kalian sederhanakan lagi. Nah, sekarang untuk pecahan
desimal. Nah, kalau desimal sudah pasti pecahan yang ada tanda koma-komanya. Nah, contoh 0,37 ditambah 0,50. Contohnya itu berapa? Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus buat susun ke bawah, tapi yang harus diingat adalah tanda komanya harus ke bawah sama. Contoh, misalnya gini. Jadi 0,37 ditambah 0,50, 0,50. Maksud mem, koma di sini harus begini, ke bawahnya sama. Kalau di sini ya di sini, jangan ada di sini, ada sebelah sini. Jadi tinggal tambahin. 7 tambah 0, 7. 3 tambah 5, 8. Di sini koma, di sini 0. Jadi jawabannya 0,87. Ya, jadi 0,87. Contoh lagi. Misalnya 0,20 ditambah 0,321. Berapa? Nah, seperti dia bilang, ingat, pokoknya intinya komanya harus ke bawahnya harus sama. Diluruskan 0,20, 0,321 tambah. Jadi kayak gini sama kan? Nah, ini kan nggak ada di sini, nggak ada angka. Nah, kalau nggak ada angka, kalian boleh tambahkan di sini 0. Harus 0 ya nak, nggak boleh tambahkan angka yang lain. 0. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 2, 2. 2 tambah 3, 5,0. Jadi jawabannya 0,521. Nah, begitu. Oke, contoh selanjutnya. Nomor 7 ya. 25% ditambah setengah. Misalnya. Nah, segala sesuatu persen artinya itu dia per 100. Jadi kalau 25% sama dengan 25 per 100. 30% 30 per 100. 50% 50 per 100. Begitu selanjutnya. Jadi ini bisa kita tulis dalam bentuk 25%, 25 per 100 ditambah 1 per 2. Nah, ini kita kan bisa cari cara yang kayak tadi bilang 100 sama 2 itu kan penyebutnya masih berbeda. Kita samakan penyebut dulu. Bisa samakan penyebut dulu. Atau kalian misalnya, saya mau yang 25 per 100 ini disederhanakan saja mem supaya lebih mudah. Boleh. Sebenarnya banyak caranya, cuma tergantung kalian mudahnya menggunakan apa. Kalau kita menggunakan tadi mencari KPK, berarti kita mencari KPK 100 dan 2. Coba ya. 100 dibagi 2, 50. 50 dibagi 2, 25. 25 bagi 2 nggak bisa ya nak. Jadi bagi 3 pun nggak bisa. Bagi 5, 5 dan 5. Kalau 2 cukup 2 saja. Jadi 100 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Kalau 2 berarti 2 saja. Nah, mencari KPK-nya. Ini si 2 punya 2, 100 punya 2 juga. Kita seperti yang bilang tadi, cari 2 yang paling besar. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali. Nah, di sini juga ada 5, si 100 punya 5, tapi 2 tidak punya 5. Masukkan juga 5 pangkat 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2, 4 dikali 25. Jadi 100. Jadi kita buat penyebutnya jadi 100. Oke, 100 dibagi 100, 1. 1 kalikan dengan atasnya, kalikan 25. 1 kali 25, 25. Ditambah
100 dibagi 2, 50. 50 kalikan dengan atasnya. 50 kali 1, 50. Berarti 50. 25 tambah 50, 75 per 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Dibagi 25. 25, ingat kalau atas bagi 25, bawah juga dibagi 25. Sama dengan 75 dibagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. Jawabannya 3/4. 3/4 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, itu tadi kalau caranya pakai KPK. Atau kalian boleh cara yang kayak gini. Mem kasih contoh 25% tambah setengah dengan 25 per 100 ditambah setengah. Nah, 25 per 100 ini kalian sederhanakan langsung bisa dibagi 25 dibagi 25. Sama dengan 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Jadi sama bisa juga 1/4 ditambah 1/2. Nah, sampai sini karena penyebutnya masih belum sama, kita bisa cari dulu KPK-nya 4 dan 2. 2 nggak bisa lagi, 2 udah terakhir. Jadi 4, 2 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, cari KPK-nya. KPK karena sama-sama punya 2, tapi pilih 2 yang paling besar, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 4. Kita jadikan penyebutnya 4. 4 dibagi 4 1. 1 dikalikan dengan 1 1. Ditambah 4 dibagi 2 2 dikali 1 2. Berarti 1 tambah 2 3. 3/4. Nah, sama kan jawabannya 3/4. Ini juga 3/4, ini 3/4. Nah, dalam matematika, kalau misalnya kamu pakai cara apapun, kalau kamu menghitungnya benar, sudah pasti jawabannya pasti sama. Tadi seperti kita cari. Cara pertama, jawaban 3/4, cara kedua jawabannya 3/4. Jadi sama. Nah, itu yang bilang kalian boleh pakai cara apa saja. Itu sama saja pasti jawabannya. Kalau jawabannya atau caranya kalian menggunakan cara yang benar, sudah pasti jawabannya sama. Ingat? Oke, demikian ini untuk penjumlahan pecahan. Nanti Mem kasih kalian latihan untuk mengerjakan. Jadi kalian bisa mengerjakan supaya kalian lebih paham lagi ini bagaimana cara mengerjakannya. Jadi kalian lebih terlatih lagi. Nanti setelah kalian kerjakan, kalian kirim lagi hasil pekerjaan kalian kepada Mem. Jadi Mem bisa periksa mana yang salah, mana yang benar. Dan untuk selanjutnya, kalian kalau misalnya masih bingung, kalian boleh lagi putar video Mem ini. Jadi kalian boleh putar berkali-kali. Kalau bisa bingung lagi, diputar lagi, nggak apa-apa. Oke, cukup sekian untuk pagi ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Mem kasih lagi materi yang akan datang. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.